Salam sehat untuk kita semua. Sebelum itu mohon maaf atas suara saya yang di video kurang jernih untuk didengar, tapi masalah itu sudah beres ya. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video saya untuk penjelasan indikator trading dan cara trading yang teman-teman minta. Belum bisa saya upload ya. Dan untuk live tradingnya juga akan dimulai setelah dasar-dasar dari pemahaman trading itu sudah saya jelaskan di video-video saya. Jadi bersabarlah. Penjelasan di video kali ini sangat penting karena jaringan trading itu sangat amat luas dan sangat ribet sebetulnya. Seperti itulah sistem perputaran informatika di dunia ini sekarang. Jadi langsung saja kita membahasnya di video ini. Seberapa penting kita harus tahu trading atau investasi? Penting ketika arah market global mengarah ke sana. Seperti halnya kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Kita manusia hanya mampu mengikuti arahan, terlepas itu penting atau tidak. Semasih pemerintah suatu negara memfasilitasi. Artinya itu penting. Mata uang, saham, investasi, ibarat kata seperti BUMN. Kenapa harus ada BUMN? Padahal sejatinya kita belanja ke pasar saja sudah bisa membeli sayur, buah, bawang, dan lain-lain. Semua itu perlu diatur, diawasi, dan dikelola oleh lembaga di sebuah negara, agar ekonomi dunia berjalan stabil. Tidak semua negara itu agraris. Tidak semua negara itu memiliki sumber minyak bumi. Itu mengapa ada impor, ada ekspor. Kenapa mata uang saham investasi sangat perlu? Karena sebagai penggerak roda ekonomi. Awal banyak masyarakat menolak adanya ojek online, jualan online. Tapi lihat berapa keuntungan efisiensi dengan majunya teknologi. Orang sudah biasa sekarang memakai jasa mereka. Ada kekurangan pasti. Ada oknum yang curang pasti juga. Di kehidupan tidak akan terlepas dari hal baik dan buruk. Seperti pandemi corona, terlepas banyak pendapat yang mengatakan
itu bahaya atau tidak, mudah disembuhkan. Tapi nyatanya dampak kegiatan kita tidak akan sama seperti dulu lagi. Sekarang sudah mulai memakai sistem work from home, belajar dari rumah. Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan jam operasional dan memilah sektor mana saja yang sudah bisa dilakukan kegiatan normal. Jadi akan ada klaster-klaster nantinya. Saya work from home itu bekerja dari rumah. Dan sekarang murid juga diinstruksikan belajar dari rumah. Jadi itu tadi maksud saya ya rekan-rekan ya. Trading itu mudah, bisa mendapatkan profit $100 sampai $400 per hari. Kalau dikatakan mudah, bagi saya tidak semudah itu. Kalau untuk keuntungan $100 sampai $400 mungkin lebih, $1.000 bisa. Karena kan yang teman-teman lihat iklan ataupun apapun, yang namanya juga orang jualan kan, pasti mereka akan menonjolkan keuntungan, kemudahan. Padahal bahwasanya banyak hal yang dipengaruhi oleh keuntungan itu, baik itu jumlah lot, baik itu leverage. Hal-hal yang seperti itu kan tidak akan mungkin dijelaskan di awal, jadi orang akan berpikirkan untuk ikut. Kalau dikatakan trading itu mudah, dia tinggal beli aja di harga rendah, setelah itu harga naik, udah jual, dapat untung. Ya nggak gitu juga. Itu kenapa saya lebih senang trading itu yang ada acuannya ya. Jadi kita bisa memprediksi pasar itu akan naik atau turun berdasarkan faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, suasana politik. Jadi ada acuannya. Itu jauh lebih menjamin kita untuk yakin bahwa trading itu bisa kok. Trading itu bisa mendapatkan keuntungan. Kalau masalah untung besar sekarang tergantung modal aja. Ketika modal rekan-rekan kecil, ya keuntungan rekan pasti kecil, kerugian juga kecil. Tapi ketika modal rekan-rekan besar, keuntungan juga sangat besar, kerugian pun sangat besar. Jadi kalau banyak teman-teman kita yang ibaratnya dia secara tidak langsung ingin mengajak kita, ayo dong ikut gitu. Dia pushlah keuntungannya. Jadi kita kan tertarik, kita akan bertanya kepada mereka, kamu di mana sih gini? Ya mungkin dia akan ngajak kita, oh gabung aja, satu kon nih, kita berdua, duitmu berapa, duitku berapa. Kalau saya ditanya seperti itu, ya aneh saja. Kita udah untung, ngapain kita ngajak orang kan gitu? Apalagi ikut ke kita. Kecuali saya kerja di perusahaan pialang sih nggak apa-apa, itu wajar, saya marketing. Tapi kalau saya bukan seorang marketing, saya hanya orang trader biasa, seperti saya buat video ini ya, saya mengedukasi. Jangan terlalu mudah terpancing dengan keuntungan. Banyak kok yang rugi. Ibu-ibu, bapak-bapak, seorang pengusaha juga pernah rugi karena iming-iming yang besar kan. Jadi cari tahu dulu berapa dia modal awal. Terus kalau bisa ajari. Minta orang itu untuk mengajari kita agar mampu seperti dia. Itu baru namanya seorang yang memberikan edukasi yang baik kan, agar ke depan tidak banyak lagi orang yang rugi dalam berinvestasi atau trading. Masalah kita salah dalam melakukan transaksi itu wajar, saya pun pernah kok. $1.000 saya pernah. Kita itu kesalahan kan, pasti kita pernah. Tidak selalu analisa kita akan akurat, nggak akan selalu. Namanya juga pasar, nggak ada yang prediksi 90%, itu pasti nggak ada.
Tapi kita bicarakan keuntungan per bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Jadi investasi itu kan jangka panjang. Pada kita menabung, jangka panjang kita sambil kerja kita bisa ke sana arahnya sebetulnya, bukan kita saling menyombongkan keuntungan kita masing-masing, itu enggak. Itu terlihat adalah mereka orang yang ingin cepat untung instan lah dari duit orang lain. Jadi paham dengan penjelasan saya tidak maksud menyinggung siapapun, agar banyak masyarakat nggak rugi lagi kan kalau dia berinvestasi atau trading. Itu aja sih.